Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab permintaan daripada penonton bagaimana cara mendapatkan saham di harga dasar, karena dia melihat bandarmologi selalu lebih bawah daripada kita. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bandar biasanya beli di harga bawah om, tapi kalau retail beli di harga bawah biasanya harganya malah makin ke bawah om. Gimana itu solusinya? Sebenarnya udah ada yang menjawab ya. Solusinya adalah sabar. Ya, itu betul, karena di pasar modal itu adalah perpindahan uang dari orang yang gak sabar menuju orang yang sabar. Tapi kita akan menjelaskan lebih detail tahapan-tahapannya sesuai pengalaman kami. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda, yang menganggap kami salah, kami mohon maaf. Jadi dia berinvestasi dalam sudut pandang big money atau bandarmologi ya. Oleh sebab itu yang akan kami gunakan analisanya salah satunya juga bandarmologi. Tips saja. Kalau kalian mendekati sebuah saham hanya berbasis bandarmologi ya. Jadi kan ada tipe orang yang bandarmologi banget. Menurut kami akan sulit dianalisa ya, karena bandarmologi kan basisnya personal ya, atau institusi yang dimana operatornya pasti personal. Dia sesuka hati. Jadi kalau Anda berbasis itu saja, Anda akan banyak kejeblosnya kalau menurut kami. Nah, saran kami ya, memang bisa dikombinasikan dengan yang lain, tapi karena kami selalu membuat videonya agak pendek, jadi di video ini kombinasikan saja dengan aspek fundamental. Itu penting sekali. Penting. Nah, sayangnya banyak orang yang menyepelekan, bahkan menganggap fundamental is dead ya. Jadi kalau tahap akumulasi atau pembelian itu urutannya gini. Pertama adalah bandar, karena dia bisa menahan harga ya dengan uangnya yang banyak, maksudnya menahan harga tidak turun lagi gitu. Yang kedua adalah fundamentalis. Yang ketiga adalah trader, karena fundamentalis masuk ketika saham itu secara fundamental bagus. Ingat, kami mengkombinasikan dengan fundamental. Yang ketiga trader, yang keempat scalper. Kalau Anda bingung dengan ini, saya jelaskan lebih detail. Ini contoh ya, saham Buis ya. Kami pernah masuk beberapa kali dan kemudian untung juga beberapa kali ya. Yang terbaru yang beberapa bulan kemarin. Jadi tahapannya gini. Harga paling bawah itu sudah pasti bandar. Kita nggak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, kita uangnya nggak seberapa gitu loh. Kalaupun uang kita banyak, kita nggak lihai. Jangan dianggap mudah. Uang banyak bisa menahan harga, nggak semudah itu. Nah, tapi kemudian ketika dia sudah menahan, fundamentalis masuk. Karena apa? Melihat saham ini murah. Orang fundamentalis itu kan ciri-cirinya gini, kalau udah menemukan saham murah, udah beli aja dia, nggak peduli naik turun. Nah di sini, nah baru kemudian naik sedikit, udah aktif nih saham, trader masuk, ya. Ini saham naik, pokoknya naik banget, scalper masuk. Nah di sini bandar fundamentalis udah take profit, ya seperti itu tahapannya. Maka ini kalau Anda sudah memahami tahapan ini ya, tahapan ini udah paham, maka Anda yang pertama tipsnya, temukan saham murah yang membuat fundamentalis berkumpul. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, kalau sudah fundamentalis berkumpul ya, bandar buang sayang dia. Ya kan prinsipnya bandar itu kan memegang saham sebanyak-banyaknya. Kalau bisa saham bagus dia pegang sebanyak-banyaknya. Nah, fundamentalis kalau udah berkumpul dananya juga akhirnya besar kan. Contoh misalkan, saya kasih contoh aja. Menurut kami ini saham dengan kriteria seperti ini murah. Kenapa? Book value-nya 0,6, PER-nya 6,8, earning yield-nya 14, price to sales-nya 2. Menurut kami murah ini. Lihat apa yang kita lakukan seperti ini. Jadi gini, memang tidak ada yang bisa menghindari penurunan saham. Ya, naik turun itu hukum saham yang sudah kekal. Cuman yang kita hindari apa?
jangan turun terlalu dalam. Itu aja. Maka kami beli di sini nih. Kami beli di sini. Ya. Bandar beli di sini karena kami sudah melihat ada bandar ini. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika kami sudah berpegang pada prinsip fundamental, ini nggak akan turun lagi karena harganya memang sudah murah. Ya. Dan banyak kejadian orang itu tidak tahan dengan goncangan seperti ini. Contoh ya, di grup premium kami itu ada orang yang membeli saham ini di harga 1010 ya. Itu baru turun sampai 980. Ini kan penurunan maksimal itu kan di 970. Itu sudah cut loss. Ya. Akhirnya dia pindah grup, pengen jadi trader gitu ya. Ya enggak masalah. Di kami kan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau sudah fundamentalis berkumpul, saham ini turun juga akan susah. Jadi yang kedua, belajarlah bandarmologi yang benar dari setiap keadaan. Kenapa saya katakan setiap keadaan? Setiap bandar itu karakternya beda-beda. Jangan dianggap sama. Contoh misalkan ya, ada namanya orang sering menyebut dengan moge. Moge itu short term dia. Nggak sering kita melihat dia long term, enggak. Nah, gitu-gitu. Contoh lain misalnya kayak AK dan lain sebagainya, itu karakternya beda-beda. Dan menurut saya bandarmologi tidak punya aturan tetap ya. Ya dia melihat keadaan, melihat lawan. Kita kan dianggap lawan sama dia. Oh, retailnya karakternya kayak gini, hajar pakai gini gitu. Maka Anda jangan terpaku pada satu broker ya dan lain sebagainya. Itu harus pakai kombinasi, dan juga kalau saran kami kombinasikan dengan aplikasi. Gak usah aplikasi khusus, aplikasi sekuritas itu sudah cukup. Kenapa? Karena sekuritas pasti memberikan fasilitas yang membuat banyak pelanggan masuk di dia. Ini contoh ya, salah satu aplikasi sekuritas ini sudah ada tanda ini big accumulation, dan dia tidak satu broker, top 1, top 3, top 5. Average ini buyer seller diakumulasi. Jadi Anda harus saran kami seperti itu. Yang berikutnya, durasi waktu lebih panjang ya. Untuk apa? Menghindari bahaya fluktuasi. Kami selalu ditanya, kenapa kami bulanan? Karena kami bodoh, terus terang. Kami bukan orang yang pintar menganalisa short term ya, dengan jangka pendek kemudian saham naik, enggak. Kami itu bulanan. Sehingga seperti ini. Contoh ya, yang cerita kami tadi 1010 dia keluar, dia kan nggak tahan dengan penurunan. Kalau kami durasinya bulanan kan. Ini kalau dia tahan sekarang sudah naik sampai 4% loh. Kalau kami di angka 1000 sudah naik 5%. Ini jangka 1,5 bulan. Ini kan awal November sampai sekarang pertengahan Desember kan. 1,5 bulan, anggaplah 2 bulan lah ya. 2 bulan, kalau yang kemarin itu ngehold ya, itu kan sudah 4%. Tinggi loh 4% selama 2 bulan. Kalau kita ambil average kali 5 dalam setahun kan, 5 kali 4%, 20%. Tinggi itu 1 tahun. Ya, tapi biasa kan, orang kan gak sabar, pengennya cepet ya, untung banyak gitu. Udah pengen cepet, untung banyak lagi. Ya Anda akan dimakan dengan sistem ekosistem saham yang menghajar orang-orang yang pengennya seperti itu. Yang keempat, beli dengan cicil ya. Beli dengan cicil itu modelnya gini. Kalau Anda bertanya-tanya, saya contoh ini ya, saya mengidentifikasi bandar di sini. Oke, saya masuk di sini karena udah ada muncul satu keyakinan ini udah mulai nih mau naik. Tapi saya tidak memakai semua uang, walaupun saya yakin. Tapi tidak istilah katanya all in gitu, enggak. Karena apa? Mereka akan mengocok-ngocok kita terus. Nah, ketika di sini kita masuk 5 juta contoh angka ya. Turun lagi di sini masuk lagi 5 juta. Turun naik lagi di sini 10 juta karena ini udah terbentuk kan titik supportnya. Nah, kalau model seperti ini Anda akan dapat harga average yang tidak terlalu mahal. Berikutnya, yang kelima, ini yang paling susah menurut saya. Apa itu? Anda harus yakin dengan analisa yang Anda miliki.
Nah, bagaimana kita caranya yakin dengan analisa yang kita miliki? Kita tahu fundamentalnya bagus, prospeknya cerah. Ya, ini yang paling penting. Saya punya pengalaman privat orang kan ya. Itu memberikan pelajaran tentang analisa prospek. Kata dia, "Mas, jangan belajar yang gini-gini dong. Yang inti-inti saja gitu." Oh ya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang yang lemah itu adalah analisa prospek. Membaca masa depan itu paling sulit. Ya walaupun pelajarannya sederhana. Nah, kalau kita yakin dengan analisa prospek sebuah saham, udah masa bodoh. Orang mau ngomong apa, nggak fokus bandar, kita nggak terkecoh ya. Contoh, ini saham minyak. Anda pasti tahu lah saham ini walaupun saya hilangkan. Ya, orang ketika itu udah ini ya, udah pindah ke batu bara lah. Oh, batu bara ngehit ini itu dan lain sebagainya. Enggak, kami minyak. Kenapa kami yakin minyak? Perang di Timur Tengah itu sudah ada berita akan meluas. Sehingga apa? Kalau akan meluas bahaya, minyak akan fluktuatif sekali. Orang lain sibuk batu bara, saya minyak. Wis masa bodoh pokoknya. Itu harus kita punya prinsip itu. Harganya turun, nggak apa-apa. Akumulasi lagi, ingat sudah dikombinasikan dengan fundamental. Kami beli di sini. Ya, tidak harga yang paling bawah nggak apa-apa, tapi yang penting tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Apa yang kemudian terjadi? Ya, harga minyak naik lagi. Lihat ini. Ini kan bulan, saya ambil bulan berapa ini? Desember sekitar tanggal 10-an lah ya. Nah, ini tanggal 10-an nih. Di sini. Oh, harga minyak lagi jatuh-jatuhnya lah. Ini sudah support harga minyak. Turun lagi susah. Apa yang terjadi sekarang? Lihat, naik. Dan sahamnya kita lihat naik juga sekarang. Ya, gainnya sudah lumayan. Artinya sudah ada, dan ini masih jangka panjang. Bulanan, sekali lagi karena kami bodoh, maka kami bulanan memegangnya. Jadi seperti itu. Selamat mencoba ya. Ingat, saham itu kompleks sekali. Anda harus kombinasikan banyak hal, terutama dengan psikologi kita. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.